Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam. Kali ini, saya akan menceritakan kisah nyata. Pesugihan toko emas. Kilau yang menggoda. Di tengah kota kecil bernama Wulingi, berdirilah sebuah toko emas tua yang selalu tampak ramai. Bahkan ketika toko-toko lain mulai sepi. Nama toko itu adalah Emas Sinar Jaya, dimiliki oleh seorang pria parubaya bernama Pak Wirya. Toko itu berdiri sejak tahun 1985, namun tak pernah sekalipun mengalami penurunan omzet. Orang-orang bertanya-tanya, dari mana datangnya keberuntungan yang terus mengalir bak sungai emas itu. Pak Wirya dikenal sebagai sosok pendiam dan sangat tertutup. Ia tinggal sendirian di rumah besar di belakang tokonya. Tak ada istri, anak, atau kerabat yang pernah terlihat. Namun, setiap pagi, toko itu selalu buka tepat pukul 8, dan emas-emas di dalamnya selalu berkilau luar biasa. Lebih bersinar daripada toko-toko lain di Blitar, bahkan di kota besar sekalipun. Di balik gemerlap toko itu, tersimpan rahasia gelap. Di malam hari, toko emas tersebut berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Cahaya lilin temaram sering terlihat dari balik kaca, dan suara seperti bisikan atau lolongan samar terdengar dari dalam. Namun warga sekitar terlalu takut untuk mencari tahu. Sampai suatu hari, seorang pemuda ambisius bernama Raka datang dari Surabaya, berniat membuka usaha emas sendiri. Ia mendengar tentang keajaiban toko emas Sinar Jaya dan ingin belajar langsung dari sang pemilik. Raka adalah tipe orang yang tak kenal takut. Ia percaya bahwa kesuksesan butuh pengorbanan dan strategi. Setelah beberapa hari memantau dari kejauhan, Raka nekat datang dan memperkenalkan diri kepada Pak Wirya. Dengan senyum ramah, Pak Wirya menerimanya. "Kau ingin belajar bisnis emas?" tanya Pak Wirya sambil mengelus janggut tipisnya. "Iya, Pak. Saya ingin sukses seperti Bapak." "Sukses kadang butuh lebih dari sekadar kerja keras," gumam Pak Wirya pelan. Sejak hari itu, Raka mulai sering datang. Ia membantu di toko, mencatat pembukuan, bahkan melihat langsung bagaimana emas-emas baru datang tanpa diketahui dari mana asalnya. Tapi setiap malam, Pak Wirya selalu mengusirnya sebelum jam 7 malam. "Pulanglah, jangan berada di sini malam-malam. Toko ini hanya untuk yang sudah siap." Kalimat itu membuat Raka makin penasaran. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan seperti manusia pada umumnya, rasa ingin tahu yang besar kadang lebih berbahaya dari apapun. Pada malam keempat, Raka diam-diam bersembunyi di gudang toko. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah toko ditutup. Waktu menunjuk pukul 11 malam. Raka melihat Pak Wirya masuk ke ruangan belakang yang selalu terkunci. Ia membawa nampan berisi potongan emas kecil dan seekor ayam hitam. Raka menahan napas. Dari celah pintu, ia melihat lantai ruangan itu dipenuhi garis-garis aneh, seperti simbol kuno. Pak Wirya mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dipahami. Kemudian, ayam itu disembelih. Darahnya mengucur deras ke atas potongan emas. Seketika, emas-emas itu berkilau luar biasa. Tapi bukan itu yang membuat Raka gemetar ketakutan. Dari bayang-bayang ruangan itu, muncul sosok perempuan berambut panjang. Tubuhnya setengah transparan, dan matanya emas menyala. "Kau belum pantas, Wirya," bisik makhluk itu. "Tolong, aku sudah memberi tumbal. Beri aku 1 tahun lagi," jawab Pak Wirya memohon. Raka hampir berteriak, tapi ia menahan. Detik itu juga, ia sadar, kesuksesan Pak Wirya bukanlah hasil kerja keras, tapi perjanjian dengan sesuatu yang tak berasal dari dunia ini. Malam itu, Raka pulang dalam ketakutan. Tapi rasa takutnya bukan cukup untuk membuatnya menjauh. Justru, dalam benaknya tumbuh satu pikiran. Kalau Pak Wirya bisa, kenapa aku tidak? Tawar-menawar dengan iblis. Sejak malam itu, hidup Raka tak pernah sama. Ia merasa ada yang mengikutinya, membayanginya. Tapi bukan rasa takut yang mendominasi pikirannya, melainkan ambisi. Ia ingin lebih. Ia ingin kaya. Bukan besok, tapi sekarang.
Raka kembali datang ke toko, namun kali ini dengan tatapan berbeda. Ia tak lagi hanya murid, ia mengincar posisi sebagai penerus. Pak Wirya, yang sudah mulai merasakan perubahan aura Raka, mengajaknya bicara di ruang belakang. "Kau melihat sesuatu malam itu, bukan?" tanya Pak Wirya, menatap lurus ke arah Raka. "Saya ingin seperti Bapak. Apapun caranya. Kau tahu konsekuensinya." "Saya siap. Tidak ada jalan mundur setelah ini, Raka." Pak Wirya mengeluarkan sebuah buku tua, kulitnya lusuh, dengan huruf-huruf kuno Jawa yang sudah nyaris hilang. Ia membukanya pada satu halaman, lalu menunjuk satu kalimat. "Serahaken jiwa, kanggo ganti kamulyan." Serahkan jiwa, demi mengganti kemuliaan. "Ini bukan sekadar pesugihan biasa," kata Pak Wirya. "Kau akan diberi emas, kekayaan, tapi sebagai gantinya, kau harus memberi tumbal. Bukan sekadar hewan, manusia, dan bukan manusia sembarangan. Harus seseorang yang tak punya siapa-siapa, yatim, terpinggirkan, yang tak akan dicari saat hilang." Raka terdiam, batinnya berperang. Tapi seperti sudah dikatakan, ambisinya lebih besar daripada moralnya. Ia mengangguk pelan. "Siapkan tumbalmu dalam 7 hari. Tempat ini akan menjadi milikmu," ujar Pak Wirya, sebelum menyerahkan sebilah belati bertuliskan aksara kuno. Hari-hari berikutnya, Raka mencari calon tumbal. Ia mengamati sekitar pasar, panti asuhan, hingga pemulung-pemulung yang biasa lewat. Akhirnya, matanya jatuh pada seorang gadis remaja, sekitar 17 tahun, bernama Dina. Yatim piatu, tak sekolah, hidup dari belas kasihan warga sekitar. Dina polos dan ramah. Raka, dengan senyum dan pura-pura kebaikan, perlahan mendekatinya. Memberinya makan, uang receh, bahkan mengajaknya bicara tentang peluang kerja sebagai penjaga toko emas barunya nanti. Dina, yang selama ini tak punya siapa-siapa, merasa seperti mendapat keluarga baru. Sementara itu, di toko, Pak Wirya semakin lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Ia sering bicara sendiri, atau menatap kosong ke cermin. Kontraknya dengan makhluk penjaga emas hampir habis. Ia tahu waktunya sudah dekat, dan calon pengganti harus siap. 7 hari lagi, darah baru harus mengalir, bisik suara dari balik cermin. Raka mempersiapkan malam ritual. Semua sudah lengkap, lilin, darah ayam, belati, dan Dina. Ia mengatakan pada Dina bahwa mereka akan mengadakan upacara syukuran toko baru. Malam ke-7, Dina diajak masuk ke ruangan belakang. Ruangan yang dulu membuat Raka gemetar. Kini ia berdiri di dalamnya, dengan tangan yang bergetar tak karena takut, tapi karena euforia. "Duduklah di tengah lingkaran ini, Dina. Anggap saja seperti upacara adat," ucap Raka dengan suara lembut. Dina mengangguk, meski tampak bingung. "Ini kayak di film-film, ya kah?" "Iya, cuma ini lebih nyata." Saat Raka mengangkat belatinya tinggi-tinggi, cahaya lilin bergetar. Udara menjadi dingin. Dan di cermin, sesosok perempuan berambut panjang kembali muncul, tersenyum, menantikan darah segar. Namun, berhenti. Suara keras menggema. Pak Wirya berdiri di pintu, wajahnya pucat, matanya basah. "Dia belum siap. Kau belum siap." Raka berbalik. Tapi kini, makhluk di balik cermin telah keluar, menjalar lewat bayangan, merambat seperti kabut hitam. Ia menyentuh bahu Raka. Dia sudah membuat pilihan. Tak ada penundaan lagi. Dina pingsan. Raka berdiri terpaku saat makhluk itu memeluknya dan meniupkan sesuatu ke dalam telinganya. Semacam sumpah, perjanjian abadi, tak bisa dibatalkan. "Emas akan datang, tapi harga yang harus kau bayar jauh lebih mahal dari yang kau kira." Tumbal pertama. Sejak malam ritual itu, kehidupan Raka berubah total. Toko yang ia buka hanya dalam waktu seminggu, mendadak ramai luar biasa. Emasnya bersinar mencolok, harga bersaing, dan entah bagaimana, pembeli datang tanpa henti.
Ia tak pernah memasang iklan, tapi seolah seluruh kota tahu dan percaya pada tokonya. Di balik keberhasilan itu, Pak Wirya menghilang. Rumahnya kosong, tokonya tutup, dan tak ada satu orang pun tahu kemana ia pergi. Raka hanya diberi pesan terakhir, "Jika waktunya tiba, kau akan tahu apa yang harus kau lakukan." Tapi Raka tak peduli. Ia mabuk akan kekayaan. Mobil baru, arloji mahal, wanita-wanita cantik, semua datang tanpa harus dicari. Namun, ada satu hal yang terus menghantuinya, mimpi buruk. Setiap malam, Raka bermimpi tentang Dina. Bukan Dina yang nyata, tapi sosoknya, berlumuran darah, dengan mata kosong dan mulut menganga seolah hendak berteriak. Dalam mimpinya, Dina duduk di atas tumpukan emas, tubuhnya membusuk pelan-pelan, sementara suara perempuan berbisik terus-menerus. "Tumbal pertama, sudah diterima. Siapkan yang berikutnya." Raka terbangun dengan napas terengah, tubuhnya basah oleh keringat. Ia mendapati ada bercak darah di bawah tempat tidurnya, namun menghilang dalam hitungan detik. Ia mencoba mengabaikannya, tapi hari-hari berikutnya menjadi lebih mengganggu. Beberapa pelanggan mulai melapor bahwa mereka melihat bayangan perempuan di dalam cermin toko. Seorang ibu menangis setelah anaknya mengaku mendengar suara rintihan dari dalam lemari penyimpanan emas. Raka semakin dihantui, namun ia tahu ini adalah bagian dari harga yang harus ia bayar. Lalu, datanglah hari ketika toko sepi total. Tak ada satupun pelanggan masuk. Hujan turun deras. Petir menyambar tanpa jeda. Dan ketika Raka hendak menutup toko, cermin besar di belakang meja kasir retak dengan sendirinya. Retakan itu membentuk wajah Dina. Tiba-tiba, dari arah luar toko, pintu diketuk keras. Brak, brak, brak. Dengan jantung berdebar, Raka membukanya. Seorang pria tua dengan wajah kumal berdiri di sana. Bajunya lusuh, matanya cekung. "Namaku Mbah Suratmo," katanya tanpa ekspresi. "Aku datang karena kamu butuh bantuan." "Saya tidak." "Diam. Kamu pikir kamu yang pertama membuat perjanjian dengan penjaga emas itu?" Raka membeku. Kata-kata pria itu menusuknya dalam. "Pak Wirya dulu juga datang padaku, bertahun-tahun lalu, setelah ia kehilangan 4 tumbal. Dia pikir dia bisa mengatur perjanjian itu. Tapi makhluk itu bukan hanya penagih. Dia penghisap jiwa. Kau hanya alat. Dan jika kau tak terus memberi, kau akan jadi bagian dari koleksi emasnya." Raka menelan ludah. Keringat dingin menetes di pelipis. "Apa yang harus saya lakukan?" "Tumbal selanjutnya harus manusia lagi. Kalau kau telat, maka bagian dari tubuhmu akan mulai berubah." Pria tua itu membuka kain di tangannya. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan urat-urat berwarna emas di baliknya. "Aku dulu juga pernah seperti kamu." Raka ketakutan, tapi jalan kembali sudah tak ada. Ia hanya bisa bertanya, "Siapa yang harus saya jadikan tumbal?" Mbah Suratmo menatap langsung ke matanya. "Siapapun, asal mereka sendirian. Dan kau harus melakukannya dengan tanganmu sendiri." Raka menutup toko malam itu dengan gemetar. Di pojok ruangannya, cermin besar yang tadi retak kini kembali utuh. Tapi wajah Dina masih di sana, tersenyum sinis, matanya menyala kemasan. Emas yang menyusup ke dalam daging. Hari-hari setelah pertemuan dengan Mbah Suratmo terasa seperti siksaan bagi Raka. Ia mulai mengalami perubahan fisik yang aneh. Awalnya hanya kulit yang terasa gatal dan kaku, tapi kemudian muncul bercak kemasan yang mengeras seperti logam di lengan kirinya. "Ini hanya permulaan," gumamnya saat menatap tangannya di cermin. Setiap malam, suara perempuan yang dulu hanya terdengar dalam mimpi, kini mulai muncul di dunia nyata. Dari balik cermin, lemari, bahkan di kepala kasir tempat emas disimpan. Darahmu tak cukup. Beri aku tumbal, atau aku akan memakanmu dari dalam." Sementara itu, pelanggan mulai takut datang. Ada rumor bahwa toko Raka berhantu. Seorang wanita muda bahkan histeris ketika melihat tangan emas
keluar dari bawah meja kasir dan mencakar kakinya. Kejadian itu viral di media sosial lokal dan Raka hampir kehilangan semua pelanggannya. Namun, emasnya terus bertambah. Tiap pagi, lemari besi yang terkunci rapat tiba-tiba penuh dengan perhiasan baru, lebih indah, lebih menggiurkan. Ia tahu itu adalah hadiah dari sang penjaga, imbalan atas tumbal pertama. Tapi waktu terus berjalan, dan tanda-tanda kutukan makin nyata. Setiap pagi, Raka melihat refleksi dirinya di cermin mulai berbeda. Matanya sedikit demi sedikit berubah warna, menjadi kuning kemasan. Dan kulit di lehernya mengeras seperti logam. "Aku harus cari tumbal selanjutnya," bisiknya lirih. Ia mulai mencari calon korban kedua. Tapi kini berbeda. Ia tak bisa sekadar memilih siapa saja. Makhluk itu mulai menyukainya, dan seperti anak kecil yang manja, makhluk itu memilih sendiri siapa yang ia inginkan. Dan ia memilih Sinta, pegawai toko yang baru bekerja sebulan. Gadis itu yatim, pendiam, dan tinggal sendirian di kontrakan kecil. Ia satu-satunya orang yang masih setia bekerja di toko meski semua keanehan terjadi. Raka, yang diam-diam mulai menyukai kebaikan Sinta, merasa hatinya berkonflik. Namun malam itu, suara sang penjaga menggelegar dari cermin. "Berikan dia, atau kau yang jadi tumbalnya." Raka berlutut di depan cermin. Tubuhnya gemetar. Belati pemberian Pak Wirya kembali ia genggam. Tapi hatinya berkecamuk. Ia menatap Sinta dari jauh saat gadis itu sedang menyapu toko. Wajah polosnya, senyumnya, membuat Raka ragu. Malam itu, saat hujan turun deras, Raka mengundang Sinta untuk makan malam di ruang belakang toko. Meja sudah tertata, lilin menyala, cermin ditutup kain hitam. Belati tersembunyi di balik meja. Sinta datang dengan senyum. "Tumben, Mas. Ajak makan segala." "Ya, aku cuma pengen ngobrol, Sinta. Terima kasih udah mau kerja di sini meski banyak yang aneh." Mereka berbicara beberapa menit. Tawa kecil sempat terdengar. Tapi saat Sinta hendak berdiri dan pamit, cermin di belakang mereka bergoyang sendiri, kain penutupnya meluncur jatuh. Sinta menoleh. Wajahnya membeku. Matanya menatap langsung ke sosok di dalam cermin. Wajah perempuan bermata emas, dengan mulut yang melebar hingga ke telinga, memanggil-manggil namanya. "Sinta!" Gadis itu menjerit. Raka, karena panik, refleks menjatuhkan belati. Ia mencoba menenangkan Sinta, tapi gadis itu ketakutan luar biasa, dan berlari keluar dari toko sambil menangis. Makhluk di cermin mengaum murka. "Kau telah gagal. Maka kau akan mulai merasakan sakitnya menjadi emasku." Tiba-tiba, pergelangan tangan Raka membengkak. Kulitnya pecah, dan dari dalam daging, batangan emas kecil mulai menyembul, menembus keluar dengan darah mengalir deras. Raka berteriak keras hingga suaranya parau. Ia tahu, waktunya hampir habis. Jika ia tak memberi tumbal baru dalam 3 malam ke depan, tubuhnya akan berubah sepenuhnya. Menjadi emas, menjadi abadi, dalam penderitaan. Emas yang tidak bisa dicairkan. 3 hari. Itulah waktu yang tersisa sebelum kutukan sepenuhnya mengambil alih tubuh Raka. Kini sebagian dadanya telah mengeras seperti logam. Tiap kali ia bernapas, terasa seperti besi bergesekan dengan tulang. Dan tiap malam, ia hanya bisa terbaring menahan rasa sakit yang menggerogoti, seperti ada kawat berduri yang tumbuh dari dalam daging. Emas itu hidup. Ia merambat perlahan, memakan tubuh dan jiwanya. Sinta tak pernah kembali ke toko sejak kejadian malam itu. Ia kabur entah kemana. Raka mencoba menghubungi tapi semua nomor tak aktif. Ia tahu, makhluk penjaga emas itu marah, dan sekarang, semua mulai berbalik menyerang dirinya. Toko emasnya berubah menjadi rumah horor. Emas-emas di etalase mulai bergerak sendiri di malam hari, membentuk simbol-simbol tak dikenal. Pelanggan yang nekat datang akan melihat wajah-wajah tersenyum dari balik cermin. Beberapa bahkan pingsan karena merasa disentuh oleh tangan yang dingin seperti logam cair.
Suatu malam, Mbah Suratmo kembali muncul, kali ini lewat bayangan di dinding kamar Raka. Kau gagal, tapi masih ada satu cara. Apa? Katakan. Saya mau lakukan apa saja. Kau harus memotong hubungan dengan penjaga emas. Tapi itu berarti, kau harus kembali ke tempat perjanjian. Tempat di mana semua dimulai. Di bawah toko ini. Raka tertegun. Ia tak pernah tahu bahwa ada ruang rahasia di bawah toko. Dipandu oleh suara Mbah Suratmo, ia menemukan sebuah pintu tersembunyi di bawah karpet ruang belakang. Pintu kayu tua dengan ukiran wajah perempuan menangis. Saat dibuka, bau anyir dan besi menyeruak, dan dari tangga menurun itu, terdengar bisikan-bisikan yang menyebut namanya. Raka, Raka, kembali. Dengan membawa belati dan lampu minyak, Raka turun. Tangga itu seakan tak berujung, dan di ujungnya, sebuah ruangan batu. Di tengahnya, sebuah altar dengan cermin besar yang jauh lebih tua, retak, dan berdarah. Di sekelilingnya ada puluhan patung emas yang semuanya berwujud manusia. Dengan ekspresi wajah meringis, seolah sedang berteriak sebelum membatu. Lalu ia menyadari, ini bukan patung. Mereka adalah mantan penumbal, atau mantan pesugih yang gagal memenuhi janji mereka. Cermin itu mulai bergetar, dan dari dalamnya, sosok perempuan penjaga emas muncul sepenuhnya untuk pertama kalinya. Wajahnya sangat cantik, tapi tak ada kehidupan di matanya. Bibirnya berkilau seperti emas cair. Kau datang, Raka. Aku bangga padamu. Kau sudah memberi satu tumbal. Tapi satu tak cukup. Sinta harus menjadi berikutnya. Aku tidak mau lagi. Hentikan ini semua. Ambil emasnya, kembalikan hidupku. Makhluk itu tertawa, nyaring seperti suara sendok menggores piring. Kau tidak bisa menarik kembali janji. Kau hanya bisa menggantikan, atau menjadi bagian dariku. Raka mengangkat belati. Ia mencoba menusuk makhluk itu, tapi belatinya justru menancap ke dalam emas, dan seketika tangan kanannya berubah menjadi logam padat. Kau pikir bisa membunuhku? Aku bukan iblis. Aku adalah keinginanmu sendiri. Dalam keputusasaan, Raka merobek bajunya dan melihat bahwa dadanya sudah nyaris seluruhnya berubah. Ia hanya punya satu pilihan tersisa. Ia harus mengorbankan dirinya untuk menghentikan ini semua. Dengan tenaga terakhir, ia berteriak, lalu melempar tubuhnya sendiri ke cermin retak itu, menghantam sosok perempuan emas tersebut. Cermin pecah berkeping, dan seluruh ruangan bergetar hebat. Cahaya menyilaukan memenuhi ruang bawah tanah. Dan gelap. Keesokan paginya, toko emas Raka kini sunyi. Tapi emas-emasnya tetap ada. Bersinar. Lebih indah dari sebelumnya. Banyak yang datang untuk membeli, karena rumor bahwa emas Raka kini bertuah. Tapi mereka tidak tahu. Di balik cermin ruang belakang, kini ada sosok berdiri diam. Tubuhnya utuh, tapi kulitnya seluruhnya berwarna emas, dan matanya bersinar kuning terang. Ia tak bisa berbicara, hanya menatap pembeli satu persatu, menunggu. Menunggu saat seseorang tertarik lebih dari sekadar beli. Dan suara samar terdengar dari dalam cermin. Ingin kaya? Tinggal satu tumbal saja. Tamat. Ending memuaskan. Raka menjadi hantu emas, terperangkap selamanya dalam dunia yang ia ciptakan sendiri.